Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Selasa 12 Agustus 2025. Kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah engkau Horazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Tema kita, Kristen tanpa pertobatan. Kita tentu pernah mengenal istilah Kristen KTP. Istilah ini ditujukan kepada orang yang mengaku Kristen, tetapi imannya tidak bertumbuh, sehingga tidak satu pun karakter Kristiani ia tunjukkan dalam hidupnya. Kepanjangan KTP kemudian diplesetkan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Orang-orang yang serupa dengan Kristen KTP rupanya sudah ada sejak zaman Yesus. Bacaan kita dengan jelas menyebutkan 3 kota di mana penduduknya tidak mau menerima berita keselamatan dari Yesus Kristus, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mengapa mereka menolak? Tidak diceritakan dengan jelas pada bacaan kita, tetapi kita mengetahui secara tersirat bahwa Yesus telah banyak melakukan mukjizat di kota-kota itu. Bila mukjizat saja tidak mampu membuat orang bertobat dan menjadi percaya, maka dapat dikatakan orang itu luar biasa bebalnya. Bebal artinya sukar untuk mengerti, tidak cepat tanggap, dan tidak mau berubah. Kemungkinan lain, orang-orang di kota itu hanya mau menerima mukjizat yang enak-enak saja, sedangkan mereka menolak bertobat. Yesus dengan tegas mengecam penduduk di kota-kota tersebut dan akan menghukumnya. Seperti apa bentuk hukumannya tidak dijelaskan di dalam bacaan, tetapi yang pasti mereka akan dihakimi pada waktunya. 2 kata penting dalam bacaan kita adalah bertobat dan berkabung. Bertobat adalah tekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkabung adalah ekspresi penyesalan terhadap semua perbuatan yang tidak baik yang telah dilakukan. Pertobatan dan penyesalan sering kita dengar dan lakukan dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan tulus di hadapan Allah? Jika benar tulus, seharusnya ada pertumbuhan iman yang nyata dalam hidup kita. Bertobat dan menyesal adalah bagian penting dalam pertumbuhan iman orang percaya. Karena itu, mintalah kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan Roh Kudus mengubah hidup ke arah yang lebih baik sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa kami sering sekali melakukan dosa dan kesalahan. Tolong kami untuk mampu bertobat, tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami mampu menyesali setiap noda dan dosa yang kami lakukan. Berikan kami kekuatan agar kami mampu mengubah hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar menjadi lebih baik sesuai dengan firman-Mu. Kami mau sambut hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.